Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Agus Rahman WMP dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik, yaitu perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materinya. Kita akan melihat definisi perencanaan. Apa itu perencanaan? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Di dalam suatu perencanaan, ada rangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pemilihan alternatif, dan pelaksanaan yang tentunya dilakukan secara logis dan sistematik, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang timbul itu dapat diperkirakan dan diantisipasi. Proses pengambilan keputusan dari alternatif atau pilihan tersebut tentang sasaran dan cara yang akan dilakukan di masa yang akan datang akan sangat berguna untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, dibarengi dengan pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaan tersebut yang dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan. Beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama dari D. Conyers dan Hills. Menurut D. Conyers dan Hills, perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Kemudian, menurut Kelly dan Becker, perencanaan adalah suatu upaya yang dilakukan secara rasional untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya, menurut Kaufman, perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Menurut Bintoro Cokro Aminoto, perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, perencanaan menurut ahli yang lain, yaitu dari Pramuji Atmosudirjo. Menurut Pramuji Atmosudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana melakukannya. Lain lagi menurut SP Siagian. Menurutnya, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Yedior, perencanaan adalah suatu proses penyiapan perangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Setelah kita tahu apa itu perencanaan, selanjutnya kita akan melihat apa itu pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.
Selanjutnya kita akan melihat berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang, yang kedua, perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Di saat GBHN masih dijadikan pedoman pada zaman Orde Baru, pembangunan jangka panjang dibuat selama 25 tahun, sedangkan di zaman sekarang, pembangunan jangka panjang hanya mencapai waktu 20 tahun saja. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, di mana jangka waktu 4-5 tahun ini adalah jangka waktu presiden atau kepala daerah memerintah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang, sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka menengah juga memuat sasaran dan target pembangunan, sehingga lebih mudah untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun saja, seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Perencanaan tahunan ini berisi program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya. Karena itu, rencana tahunan ini dijadikan dasar utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nasional atau RAPBN maupun RAPBD. Rencana tahunan yang mencakup ke semua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKPD. Sedangkan khusus untuk suatu sektor atau suatu bidang atau OPD dinamakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD, yang merupakan penjabaran dari rencana strategis atau Renstra SKPD. Tujuan perencanaan pembangunan. Tujuan perencanaan pembangunan ini sendiri ada 5. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan melihat tahapan perencanaan pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan ini ada 4. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Dan yang terakhir, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Tahap penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini secara formal dibuat oleh Badan Perencana, yaitu Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapelitbangda untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, maka sebelum disusun, terlebih dahulu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi, misi, serta arah pembangunan. Dari hasil itu, maka tim penyusunan sudah bisa memulai menyusun rancangan awal. Lalu rancangan tersebut dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang untuk menerima tanggapan dari berbagai pihak seperti dari tokoh masyarakat, dari alim ulama, cerdik pandai, dan lain-lain. Tahapan yang kedua, tahap penetapan rencana. Sesuai dengan ketentuan, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP harus mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM
dan RKPD atau jangka pendek cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap ini, kegiatan utama Badan Perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Tahapan yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tadi ditetapkan, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, perencana masih dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Tahapan yang keempat, tahapan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, Badan Perencana masih harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Evaluasi yang dilakukan menggunakan metode evaluasi kerja yang paling kurang didasarkan pada 3 unsur utama, yaitu unsur masukan atau input, terutama dana, unsur keluaran atau output, dan hasil atau outcome. Selanjutnya, kita akan melihat apa itu pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri RI nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat pasal 1 ayat 4, pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ada 4. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Yang kedua, prinsip partisipasi. Yang ketiga, prinsip keswadayaan atau kemandirian. Dan yang terakhir, prinsip keberlanjutan. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar. Prinsip partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Ya, selanjutnya prinsip keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Potensi dalam diri masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah, harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Selanjutnya, yang terakhir, prinsip keberlanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping itu lebih dominan dibandingkan masyarakat itu sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.
Selanjutnya kita akan melihat aspek-aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat ada 3. Yang pertama adalah enabling atau menciptakan iklim, yang kedua empowering atau memperkuat daya, dan yang terakhir adalah protecting atau melindungi. Enabling adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kita yakin bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong, encourage, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau awareness akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan empowering adalah meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan input serta pembukaan akses peluang-peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Yang terakhir, protecting. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, sehingga eksploitasi yang kuat atas yang lemah bisa dihindari. Selanjutnya kita akan melihat tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat ada 6. Yang pertama, perbaikan kelembagaan atau better institution. Yang kedua, perbaikan usaha atau better business. Yang ketiga, perbaikan pendapatan atau better income. Yang keempat, perbaikan lingkungan atau better environment. Yang kelima, perbaikan kehidupan atau better living. Dan yang terakhir, perbaikan masyarakat atau better community. Perbaikan kelembagaan atau better institution. Dengan perbaikan kegiatan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Perbaikan usaha atau better business apabila dilakukan usaha perbaikan pendidikan atau semangat belajar, perbaikan akses bisnis, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang ada. Perbaikan pendapatan atau better income, dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Perbaikan lingkungan atau better environment, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Perbaikan kehidupan atau better living, tingkat pendapatan dan keadilan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, perbaikan masyarakat atau better community, kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Berikutnya, strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat ini ada 3. Yang pertama, strategi tradisional. Yang kedua, strategi direct action. Dan yang ketiga, strategi transformatif. Strategi tradisional. Dalam strategi ini, masyarakat tahu dan bisa memilih kepentingan terbaik mereka secara bebas. Dengan kata lain, semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri, dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Yang kedua, strategi direct action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan.
yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan apapun. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir, strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan luas jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan sendiri. Kemudian tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan masyarakat ini ada 7 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengkajian atau assessment. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Yang keempat, tahap performalisasi rencana aksi. Yang kelima, tahap pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan. Yang keenam, tahap evaluasi. Dan yang terakhir, tahap terminasi. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, ada 2 tahapan yang harus dikerjakan. Yang pertama, penyiapan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker. Dan yang kedua, penyiapan lapangan yang diusahakan secara non-direktif. Kemudian tahapan pengkajian atau assessment. Pada tahapan ini, proses pengkajian dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan atau feel needs dan sumber daya yang dimiliki klien. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini, petugas sebagai agen perubahan, exchange agent, secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga, petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Yang keenam, tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang dikerjakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga diharapkan dalam jangka pendek dapat membentuk suatu sistem komunitas pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membantu komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek yang dilaksanakan harus segera berhenti. Kemudian kita akan melihat pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting karena setiap daerah mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya tinggi, tingkat keberdayaan atau kemandiriannya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya,
masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah, tingkat keberdayaan atau kemandiriannya juga rendah. Untuk itu, perlu adanya usaha pemberdayaan masyarakat guna melatih kemandirian atau keberdayaan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek kehidupan, baik itu pembangunan ekonomi, pembangunan politik, budaya, dan lain-lain. Bila suatu daerah atau wilayah masyarakatnya kurang berdaya, maka perkembangan pembangunannya akan lambat dan berimplikasi pada kesejahteraan yang terhambat pula. Fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ada 3. Yang pertama, fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini meliputi penyediaan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetensi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, serta menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi yang kedua adalah fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan mencakup pelaksanaan tugas negara dalam melayani warga negara melalui organ pemerintah dan aparat pemerintah. Dan yang terakhir, fungsi pemberdayaan. Fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat beberapa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, kemudian pemberdayaan psikologi, dan terakhir pemberdayaan politik. Selanjutnya, organisasi pemerintah yang berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat ada banyak, diantaranya adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian Kementerian Sosial, selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Kementerian Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMPD, dan terakhir Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Contoh-contoh pemberdayaan masyarakat yang bisa kita lihat di masyarakat antara lain, yang pertama, pelayanan terpadu atau posyandu. Yang kedua, pondok bersalin desa atau polindes. Yang ketiga, upaya kesehatan tradisional melalui tanaman obat atau toga. Dan yang terakhir, UKGM atau Unit Kegiatan Gigi Masyarakat. Pos pelayanan terpadu atau posyandu merupakan jenis pelayanan yang paling memasyarakat saat ini. Gerakan posyandu ini dimulai secara nasional sejak tahun 1982 dan menjadi populer di lingkungan desa dan RW di seluruh Indonesia. Posyandu meliputi beberapa program prioritas, di antaranya adalah KB, KIA, imunisasi, dan penanggulangan diare yang terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi. Kemudian pondok bersalin desa atau polindes merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan, pelayanan dan kesehatan ibu serta kesehatan anak. Kegiatan polindes ini antara lain melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita,
memberikan imunisasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan dan pembinaan kepada kader dan masyarakat. Kemudian contoh berikutnya adalah upaya kesehatan tradisional melalui tanaman obat keluarga atau toga. Fungsi dari toga adalah menghasilkan tanaman yang dapat dipergunakan antara lain untuk menjaga kesehatan dan mengobati gejala atau keluhan dari beberapa penyakit yang ringan. Selain itu, toga juga berfungsi ganda mengingat dapat dipergunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat, upaya pelestarian alam, dan memperindah taman dan pemandangan. Dan contoh pemberdayaan yang terakhir adalah UKGM atau Unit Kesehatan Gigi Masyarakat. Pembangunan kesehatan gigi dan mulut dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai salah satu strategi penyelenggaraan pembangunan kesehatan, meliputi perorangan maupun kelompok masyarakat. Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Model perencanaan pembangunan yang baik untuk saat ini adalah model pembangunan pemberdayaan, di mana di dalam model ini tugas pemerintah tidak lagi menggerakkan, namun menstimulasikan pembangunan. Sebagai contoh, stimulus yang diberikan pemerintah untuk masyarakat desa melalui dana desa, pembangunan jalan setapak, pembinaan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, kader posyandu merupakan contoh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desalah yang berperan aktif dalam membangun desa mereka sendiri. Kegiatan masyarakat ini tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya stimulus atau dana anggaran dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Karena itulah model pembangunan ini yang cocok dan tetap diterapkan di Indonesia sampai sekarang, di mana pemerintah memberikan stimulus pembangunan kepada masyarakat. Oke, demikianlah presentasi materi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang tidak benar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.